sama-sama kita lambaikan tangan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Selamat datang kepada hamba-Nya. Kita mau persiapkan hati kita. Kita mau bersyukur lebih lagi kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Bapakku yang baik, Engkau Bapakku yang setia. Amin. Haleluya, Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang baik. Engkau Allah kami yang sangat baik ya Tuhan. Terima kasih buat perkenanan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau layak menerima pujian. Engkau layak menerima penyembahan kami ya Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami bawa ke hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau disenangkan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang baik. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berkuasalah Engkau Tuhan. Dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Semua Bapak Ibu yang sudah siap untuk menyembah Tuhan, boleh sama-sama kita katakan amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sambut Engkau di tempat ini Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Dia sungguh indah, Dia sungguh baik. Haleluya Yesus. Dia sungguh indah, indah, katakan Dia Yesus, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku. Dan ampuni kami, dan ampuniku. Terima kasih Tuhan. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Kita mau sambut Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja bagi yang mulia. Kami angkat tangan kami, ku angkat tanganku, ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Lebih lagi kita mau sembah Tuhan. Katakan Dia sungguh indah, Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia Yesus. Engkau ajaib Tuhan, Dia ajaib, Dia dari hatimu. Dia cinta daku, Dia cinta daku, dan ampuniku, dan ampuniku. Terima kasih Tuhan. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus.
Kita mau lebih lagi puja Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang kami angkat hati kami Tuhan, Kau yang kami sembah, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Lebih lagi Kau ku puja Tuhan. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Engkau yang kami sembah Tuhan, Engkau yang kami puja Tuhan. Oh Yesus benar Tuhan, Engkau yang kami puja Tuhan, Engkau yang kami sembah Tuhan. Haleluya. Engkau yang kami sembah Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, Raja kami. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu. Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Biar semua yang bernafas sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang berkuasa Tuhan. Oh Yesus, haleluya, 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 makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sangat baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Biar segala yang bernafas kami sembah Engkau Tuhan, kami sanjung Engkau di tempat tinggi. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami datang menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk darah yang tertumpah ya Tuhan. Terima kasih Engkau bangkit buat setiap kami Tuhan. Kami jadi orang-orang yang menang Tuhan. Bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus, kami yang baik. Kami datang dengan segenap hati kami. Kami datang dengan segenap jiwa kami. Ini penyembahan kami ya Tuhan. Ini penyembahan kami. Biarlah Engkau disenangkan lewat pujian, lewat penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Lebih lagi kami mau datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan, dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, kami angkat tangan kami, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Anak domba, darah-Mu tercurah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan
darahmu tercurah, darahmu tercurah di atas Kalvari. Sebab Yesus yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Bapa Engkau yang kudus, darahmu tercurah di atas Kalvari. Bapa Engkau yang layak Tuhan, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Lebih lagi kita mau katakan hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya. Bagi Yesuslah segala pujian, segala hormat, kemuliaan dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat saat-saat menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami. Sesederhana apapun kami bernyanyi untuk Tuhan Yesus. Biar Tuhan senang lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sangat baik buat setiap kami. Ini hati kami Tuhan, ini penyembahan kami, ini pujian kami, ini tepuk tangan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang sudah siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, boleh sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Haleluya. Boleh sama-sama lambaikan tangannya. Kita mau sorakan haleluya. Siap Bapak Ibu? Bapak Ibu sehat, amin. Ada damai sejahtera, amin. Ada sukacita, amin. Karena sukacita kita tidak bergantung pada kondisi kita saat ini, amin. Selama ada Yesus, selama itu pula ada sukacita, amin. Amin. Kita mau sorakan haleluya. Haleluya. Hitungan ketiga, Bapak Ibu boleh bangkit berdiri.
Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan api kemuliaan. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Indah sekali Bapak. Api Tuhan tercurah di tempat ini, amin. Api kemuliaan Tuhan tercurah di gereja ini, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini hati kami ya Tuhan. Ini hidup kami. Ada lagu sekolah minggu, kurang lebih liriknya seperti ini. Apa yang dicari orang? Yang dicari orang, uang, uang, uang. Betul nggih Bapak Ibu? Tapi apa yang Tuhan Yesus cari? Yang Tuhan Yesus cari adalah saya, dan saya. Waktu kita sibuk mencari yang lain, Tuhan Yesus cari kita Bapak Ibu. Waktu kita sibuk, gak punya waktu buat Tuhan, tapi Tuhan Yesus sibuk cariin kita. Ada firman Tuhan yang berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak pernah terbatas kuasa Tuhan. Lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Itulah kebaikan Tuhan buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan.
Katakan lebih luas, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim boleh berlalu Tuhan, tapi kami tahu kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku mengucap syukur. Kasih-Mu luar biasa. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau mencari kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Dan di dalam Engkau kami menghasilkan buah dan buah kami tetap. Terima kasih Tuhan buat kesempatan untuk kami boleh melayani bersama Engkau Tuhan. Kami dimampukan dan kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami ada di tempat ini mengambil bagian yang terbaik seperti Maria. Untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Memuji Engkau. Menerima yang terbaik yang hari ini akan kami dapatkan. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Supaya apa yang keluar dari perkataan hamba-Mu adalah firman Allah. Dan urapi jemaat-Mu di tempat ini. Persiapkan hati mereka untuk menjadi tanah yang subur. Sehingga setiap benih firman-Mu boleh tumbuh dalam kehidupan mereka. Menghasilkan buah yang menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kayak mengucap syukur buat gereja ini Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya. Terima kasih. Bersyukur buat ibadah siang hari ini. Saya percaya kita akan menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, tadi pada waktu berangkat saya dengerin cerita ada keluarga muda dengan 3 anaknya yang pagi-pagi karena ibadahnya jam 6 pagi, jam setengah 6 mereka harus segera berangkat. Mereka bersiap-siap jam 5 pagi, jam setengah 6 mereka sudah ada dalam mobil mereka. Dan ketika di dalam mobil, papa mamanya berkata, kakak-kakak, adik-adik, nak, nanti di gereja apa yang enggak boleh? Enggak boleh teriak-teriak, Pak. Enggak boleh ngomong keras-keras. Oke, janji ya, enggak boleh teriak-teriak, enggak boleh berkata-kata dengan keras. Ya, lalu kemudian kakaknya yang usia 7 tahun tanya, Pak, memangnya kenapa sih enggak boleh teriak-teriak, enggak boleh berkata-kata keras di gereja? Lalu anaknya yang usia 4 tahun berkata, soalnya sama tante-tante yang di depan pada tidur, nanti ganggu tidurnya. Intermezzo aja ya Bapak Ibu, intermezzo. Di sini tidak ada yang tidur, semuanya bangun ya. Sampaikan salam dong, biar yang khotbah semangat. Oke, terima kasih. Hari ini firman-Nya berjudul Allah, Mammon, dan Aku. Ya, judulnya unik ya, semoga menarik untuk kita belajar bersama-sama. Bapak Ibu, 2 minggu ini atau bulan ini kita belajar tentang kasih Allah. Ya, kita menikmati semua yang baik yang sudah Allah berikan dalam hidup kita lewat kematiannya dan kebangkitannya. Ya, Yesus mati untuk kita menebus dosa kita sehingga kita punya masa depan, sehingga kita punya pengharapan. Ya. Dan firman Tuhan katakan di Yohanes 3 ayat 16 bahwa oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita. Sehingga setiap orang yang percaya ya, tidak akan binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Dan kita adalah orang-orang yang percaya itu. Amin, Bapak Ibu, yes. Kita adalah orang-orang yang menerima keselamatan itu. Sehingga sekarang kita bisa berkata, aku punya masa depan yang cerah. Aku punya janji Allah. Aku tahu pada waktunya nanti aku akan bersama-sama Allah. Amin. Dan itu yang bikin kita luar biasa. Bapak Ibu, Yohanes 15 ayat 13 berkata seperti ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Nah, ketika saya baca ayat ini saya teringat dengan sebuah cerita kisah nyata yang ada di Thailand. Ya, kenapa enggak di Indonesia? Ya, supaya enggak ada yang tersinggung. Ya, ceritanya ini ada satu keluarga yang mereka punya satu anak dan ibunya barusan hamil kemudian melahirkan anak yang kedua. Ya, terpaut sekitar 5 tahun. Ketika anak yang kedua ini lahir, anak kedua lahir ini dalam kondisi yang sulit gitu ya. Dan benar setelah anak ini bertumbuh 2 tahun, anak ini mengalami satu penyakit ya, sejenis anemia, ya, kekurangan darah. Ya, pada usia si adik 2 tahun, anak perempuan ini dia harus masuk ke rumah sakit. Dan ketika ada di rumah sakit, dokter melakukan diagnosa, mengecek sana sini dan sebagainya, didapati anak ini mengalami satu penyakit dan dia harus ditransfusi darah. Nah, masalahnya darahnya spesial. Tipe darahnya spesial, mungkin darah Yesus ya. Tapi darahnya spesial dan gak ada yang bisa cocok dengan darahnya. Di kantong darah yang ada kalau di Indonesia di PMI, di Thailand namanya apa saya nggak tahu ya, tidak ada yang cocok ya, resusnya, tipenya dan sebagainya. Akhirnya dokternya berkata, Pak, kita harus screening semua keluarga dekatnya. Semua keluarga dekatnya harus di screening, kita ambil tes darah,
mana yang cocok, karena kita membutuhkan darah buat transfusi anak bapak. Akhirnya mereka setuju, mereka memanggil keluarganya, termasuk bapaknya, ibunya, dan kakaknya yang berusia 7 tahun. Sekarang sudah berusia 7 tahun. Dicek semua, tidak ada yang cocok kecuali satu orang, yaitu kakaknya yang usia 7 tahun. Nah, dokter ini berkata, sebetulnya tidak boleh anak usia di bawah belasan tahun untuk diambil darahnya, tapi ini kondisi khusus, kita harus ambil darah dari anak bapak yang pertama. Bapak perlu ngomong ke anak bapak. Akhirnya, papahnya dan mamahnya ketemu dengan kakak, dia panggilnya kakak gitu ya, kak, kakak kan tahu adik sakit. Nah, adik akan sembuh kalau kakak mau memberikan darah kakak buat adik. Waktu kakaknya mendengar itu, wajahnya takut gitu ya. Tapi nanti adik sembuh kalau kakak kasih darahnya. Iya kak, kakak mau ya. Sakit enggak mah? Enggak sakit, sedikit. Ya udah kakak mau. Nah, akhirnya kakaknya mau dan dia harus di anestesi, dibius, betul, terima kasih. Ya, bukan ius tapi dibius. Dibius supaya dia tidak sadar dan diambil darahnya. Ketika diambil darahnya setetes, 1 cc, 2 cc, 3 cc ya, anak ini enggak sadar. Sampai akhirnya darahnya bisa diambil dan kemudian anaknya ini siuman. Dan ketika dia siuman dia menangis dengan keras. Papa mamahnya mendekati dia, kenapa kak? Enggak apa-apa, kakak sudah diambil darahnya, sudah. Lalu kakak ini bertanya, Pah, Mah, kapan kakak akan mati? Gitu. Ya. Kakaknya ini dalam ketidakmengertiannya, dia menganggap kalau darahnya diambil maka dia akan mati. Dan dia rela mati buat adiknya. Cerita ini mengingatkan kita buat kasih Yesus. Ya. Yohanes 15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Maka kita harus mengucap syukur Yesus mati buat kita. Darahnya sangat mahal menebus dosa kita. Amin. Yes, itu intermezzo. Ya, mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Ya, firman Tuhan ini akan terdiri dari 3 bagian. Ya, jadi kalau yang mau pulang dulu, jangan pulang dulu, nanti eman-eman, ya, karena harus dapat 3 bagiannya supaya mudeng semuanya. Oke, 3 bagian. Kita akan belajar bagian yang pertama. Siap Bapak Ibu? Katakan siap. Siap. Oke, ya, bagian yang pertama. Mari kita buka 1 ayat firman Tuhan di Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Firman Tuhan berkata, Roma 8 ayat 32. Bapak Ibu yang punya Alkitab, buka di Alkitab Bapak Ibu, yang punya HP, buka di HP Bapak Ibu supaya ada jejak. Bapak Ibu pernah membaca ini. Jadi besok kalau ingin mengulangi ada jejak digitalnya. Ya. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Amin Bapak Ibu. Ya, ini ayat emas buat kita hari-hari ini. Bapak Ibu kalau kita baca ayat emas ini, ada bahasa Inggrisnya, nanti Bapak Ibu bisa baca. Ya. Ayat ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama berkata, Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Ya, seperti di Yohanes 3 ayat 16. Tapi ada bagian keduanya. Bagian keduanya adalah bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ya. Artinya apa? Bagaimana mungkin ia tidak, ya mungkin kata-katanya susah ya, tapi kalau kita belajar bahasa Indonesia, ada yang namanya double negatif. Ya. Nah ini salah satu kalimat yang ada double negatifnya. Kalau negatif dikalikan negatif jadinya apa Pak Ken? Positif. Ya.
Jadi kalau negatif dikalikan negatif hasilnya positif. Jadi ini bagian kedua itu bisa diartikan seperti ini, ya. Pasti Ia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. With Him freely give us all things. Memberikan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Apa artinya kebenaran ini? Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu ketika Yesus mati di kayu salib, Dia menebus dosa kita, memberikan kita sebuah rancangan dan rencana yang luar biasa buat kita. Ya, kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Setiap kita tahu kalau kita nanti suatu ketika nanti, enggak saat ini, ya dipanggil Tuhan, kita nanti masuknya kemana? Surga. Katakan surga Bapak Ibu, surga. Ya, kita punya tempat di sana. Ya, ada kesaksian dalam hati kita, ada kepastian. Ya, buktinya apa? Enggak tahu, tapi saya tahu pasti. Kalau saya nanti dipanggil setelah saya selesai melayani dan tidak dalam waktu yang dekat, ya Bapak Ibu, ya, saya akan melayani ya bersama keluarga. Moto saya adalah as for me and my house we will serve you Lord. Bersama aku dan keluargaku, aku akan melayani Tuhan sampai waktunya. Tuhan katakan cukup Ivan, dan aku akan ketemu Tuhan di tempat yang luar biasa nanti. Ya Bapak Ibu, tapi apakah keselamatan Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan buat kita hanya bicara tentang sesuatu yang sifatnya masa depan? Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Bagaimana dengan perjuangan yang sedang kita lakukan hari-hari ini? Apakah kematian Yesus dan kebangkitannya memberikan efek atau dampak buat kehidupan kita saat ini? Nah Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah contoh. Tadi saya sudah minta tolong Alvin, hari ini saya minta tolong Alvin lagi. Vin, ya bisa maju ke depan, ya supaya dia nanti bukanya double. Ya, terima kasih buat Alvin. Tadi pagi sudah membantu saya, hari ini dibantu lagi. Ya, ini teman saya Alvin, Bapak Ibu, keselamatan yang kita berikan mungkin tidak ada bukti fisiknya, ya, tidak ada sertifikat fisiknya seperti kita punya sertifikat rumah yang menunjukkan bahwa rumah ini milik kita. Tetapi Bapak Ibu ada kesaksian di dalam hati kita bahwa keselamatan itu milik kita karena kita percaya dan mengaku percaya di dalam hati dan mengaku lewat mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, untuk mempermudah perumpamaan ini, saya pakai sebuah bukti fisik. Ya, ini nggak ada di Alkitab, ini hanya sebuah perumpamaan. Ya, jadi bukan pelajaran sesat. Bapak Ibu, ketika Alvin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada sertifikat keselamatan yang diberikan dalam hidupnya. Berikan Vin. Ya, tunjukkan Vin. Yes. Sudah selamat ya Vin? Selamat ya. Bisa dibuka, ternyata di dalam sertifikat ini ada sertifikatnya. Di dalam map ini ada sertifikatnya. Yes. Ya, bisa ditunjukkan. Ya, sertifikatnya. Ternyata sertifikat ini enggak hanya bicara tentang keselamatan saja. Bahwa kita punya tempat di surga, bahwa Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa. Ya, Tasya bisa PDF-nya dibuka. Ya, sambil menunggu itu, ternyata kata mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Ya, with Him freely give us all things. Itu artinya di dalam penyaliban Kristus dan kebangkitannya ada hal yang lain yang Tuhan berikan selain keselamatan. Apa itu? Bisa dibuka, Vin? Ya, pertama, kepastian tempat kita di surga. Tadi sudah dibahas ya. Kita punya satu kepastian bahwa kita punya tempat di surga. Yohanes 14 ayat 2 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bisa di slide-nya digeser? Ya. Jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini yang tersedia buat kita ketika kita menerima keselamatan.
Semua katakan amin? Amin ya. Kepastian untuk kita punya tempat di surga. Entah kafling A, entah kafling B, jalan Cendrawasih, atau jalan Anggrek, ya, atau jalan Kopral Sayom, ya, nggak tahu di surga ada jalannya nggak ya, ada nama jalannya. Tapi setiap kita punya tempat di surga, ya. Dan bukan hanya itu, apalagi Vin yang dapat Vin, ya, ya, tidak ada lagi kesedihan dan kesakitan. Ya di surga nanti semua ratap tangis diambil, ya. Wahyu 21 ayat 4, ya. Lalu apalagi Vin? Kesembuhan dan kelepasan. Amin Bapak Ibu. Ini tersedia buat kita juga, ya. 1 Petrus 2 ayat 24 kata bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membutuhkan kesembuhan, membutuhkan kelepasan dalam hidup ini, ya, lewat kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya, Tuhan menyediakan itu buat kita. Inilah yang disebut segala sesuatu yang Tuhan berikan buat kita melalui Dia. Termasuk di dalamnya kesembuhan. Ya, apalagi Vin? Yes. Kehidupan yang berkelimpahan. Setiap orang ingin hidup yang melimpah, ya, menjadi berkat buat orang lain, ya. Semuanya pas pada waktunya. Pas mau beli rumah, pas ada uangnya. Pas mau beli mobil, pas ada yang nawarin, ada uangnya juga, ya. Kehidupan yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b berkata, Yesus datang untuk memberi kita hidup yang berkelimpahan. Apalagi Vin? Ya. Hari depan penuh pengharapan. Ini yang Tuhan berikan buat kita juga, ya. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan, hari depan yang penuh pengharapan. Dan semua itu tersedia di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Masih ada lagi? Wah, masih banyak. Kehidupan tanpa kekhawatiran. Yesus berjanji, hidup kita bisa hidup tanpa khawatir. Karena firman Tuhan katakan, ya, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku. Nah, karena aku yang memelihara kamu. Itu janji Tuhan buat kita. Ya, ada ada pilihan untuk Bapak Ibu bisa hidup tanpa kekhawatiran. Ya, tanpa khawatir. Bapak Ibu bisa memilih hidup khawatir atau hidup tanpa kekhawatiran. Hidup bebas dari rasa khawatir. Dan semuanya ada karena Yesus sudah mati dan bangkit buat kita. Amin. Yang terakhir, menerima setiap janjinya di dalam Yesus. 2 Korintus 1 ayat 20. Karena janjinya adalah ya dan amin di dalam Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih buat Alvin. Yes. Nah Bapak Ibu, ini adalah all thing that He gave us freely. Segala sesuatu yang dikaruniakan kepada kita di dalam keselamatannya. Ya, Bapak Ibu, jadi di dalam Allah ada banyak janji yang kita bisa terima asal kita percaya. Amin Bapak Ibu. Ya, asal kita percaya. Ya, kita punya Allah yang sangat baik. Bahkan Dia rela memberikan harta terbaiknya, yaitu anaknya yang tunggal, supaya kita selamat. Siapa sih kita sampai bisa Tuhan rela memberikan anaknya buat kita? Artinya kita ini adalah anak-anak yang orang-orang yang dikasih Allah, orang-orang yang sangat berharga buat Allah, sehingga Dia rela mati buat kita. Jadi kalau ada yang membuli Bapak Ibu, ada yang ngecek Bapak Ibu, ya ingat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, kita ini berharga. Ya, mungkin di mata teman kita, di mata saudara, atau di mata keluarga yang lain kita dianggap tidak berharga. Tapi di mata Allah kita berharga Bapak Ibu. Dan yang terpenting apa yang kata Allah, bukan apa kata orang. Ya, kata orang itu pagi dele, sore tempe. Artinya apa tuh? Oh berubah ya kan, pagi dele, sorenya sudah tempe. Ya, bisa berubah. Allah enggak pernah. Allah berkata ya pasti ya. Amin Bapak Ibu. Yes. Nah Bapak Ibu, ini harus kita catat. Bisa kembali ke PowerPoint. Yes. Ya, Bapak Ibu, ini yang diberikan Tuhan lewat kematian dan kebangkitannya. Ya, Yesus mati buat kita dan Yesus sudah bangkit buat kita. Sehingga semua
all thing ya give us freely in him. Ya, semuanya diberikan buat kita di dalam Dia. Ya. Inilah beberapa janji Tuhan yang akan kita bisa terima kalau kita percaya. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, Allah itu punya matematika yang berbeda dengan kita. Ya. Kerinduan Allah adalah selalu menambahkan sesuatu dalam kehidupan Dia. Allah enggak pernah mengambil dalam hidup kita, Allah selalu menambahkan. Saya akan menunjukkan sebuah gambar, Bapak Ibu catat ini di hati Bapak Ibu, ya. Oh, ya sebelum ini. Oke. Bapak Ibu. Ini gambar apa Bapak Ibu? Kalkulator, ya. Ada yang memperhatikan enggak? Kalkulator ini ada yang berbeda. Gimana Bu Sarah? Enggak ada minusnya. Siapa yang punya kalkulator ini di rumah? Saya yakin tidak ada, ya. Semua kalkulator pasti ada minusnya. Karena kita senang mengurangi, ya. Mengurangi, ya kan. Tapi kalkulatornya Allah, ya. Ini enggak ada di Alkitab, ya. Tapi Bapak Ibu saya bayangkan dalam kalkulatornya Allah itu yang ada hanya plus atau kali, ya. Nah Bapak Ibu catat ini baik-baik. Karena ini akan memberikan sebuah poin penting di bagian ketiga yang nanti kita akan bicara. Tuliskan ini di loh hati Bapak Ibu. Nah, saya mau kasih tips Bapak Ibu, ya. Kita kan banyak mendengar firman Tuhan, ya. Bapak Ibu banyak mencatat firman Tuhan. Nah, saya punya istri, saya punya istri. Ya, saya sudah menikah, punya istri, dia senang membuat jurnal, ya. Dia punya banyak buku, setiap kali dia mendapat firman, baik yang firman di gereja atau ketika dia merenungan pribadi dan dia mencatatnya. Ketika dia mencatat di buku, dia menggunakan apa? Pulpen, ya, menggunakan pulpen untuk mencatatnya, menulisnya. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, tuliskan itu dalam loh hatimu. Gimana ya cara menuliskan firman itu dalam loh hati kita? Saya memikirkan hal ini cukup lama karena saya rindu firman Tuhan itu benar-benar enggak hanya cuma jadi teori dalam pikiran saya, tapi menjadi rema dalam hati saya. Saya bertanya, Tuhan piye caranya ya Tuhan? Ada enggak tuntunan dalam firman Tuhan yang memberikan kepastian bagaimana saya bisa menerima firman itu dan menuliskan itu di dalam loh hati saya. Dan luar biasa Tuhan menunjukkan lewat sebuah ayat. Mari kita baca ayat ini. Ya Bapak Ibu, Mazmur 45 ayat 2. Saya tidak jelas di sini. Mazmur 45 ayat 2. Firman Tuhan berkata seperti ini, ya. Lidahku ialah pena seorang juru tulis. Keren ya Bapak Ibu ya. Mazmur 45 ayat 2. Lidahku ialah pena seorang juru tulis. Kalau istri saya suka mencatat di buku, dia menggunakan pulpen, menulis di buku. Bagaimana menulis di hati kita? Dengan apa yang kita katakan. Karena lidah kita adalah pena juru tulis. Jadi Bapak Ibu, setiap kali Bapak Ibu dengar firman Tuhan, perkatakan itu. Ya, aku tidak khawatir karena Allah yang memelihara aku, tertulis. Ya, aku mampu, ya Tuhan memampukan aku melakukan segala perkara karena Dia yang memberikan aku kekuatan. Tulis lagi, ya kan? Apapun Bapak Ibu yang Bapak Ibu butuhkan, ya Allahku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tulis lagi, dan semakin lama yang ditulis dalam hati kita akan semakin banyak. Bapak Ibu, demikian juga ketika Bapak Ibu khawatir, aku enggak bisa, aku bodoh, Bapak Ibu secara tidak sadar, Bapak Ibu sedang menulis kata-kata negatif dalam loh hati Bapak Ibu. Ya, siapa yang menang? Siapa yang menulis paling banyak di dalam loh hati kita? Kalau firman Tuhan itu kita tulis di dalam loh hati kita, ya, maka kemenangan yang akan muncul. Karena firman Tuhan itu benih yang berkuasa. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi tuliskan itu dengan memperkatakan firman.
Ya, hari ini kita sudah dengar firman, tadi ada beberapa ayat, katakan itu. Ya, dengan lembut, dengan keras, ya, Anda tentukan caranya. Oke, itu bagian pertama yang kita mau belajar. Lalu bagian yang kedua, ya, bagian yang kedua, kita bicara tentang Mamon. Ya, apa itu Mamon? Ya, Bapak Ibu, Mamon itu adalah dewa di Syria. Ya, Mamon itu diciptakan pertama kali di Syria dan dianggap sebagai dewa yang memberikan berkat. Ya, dan Mamon itu akhirnya digunakan sebagai sebuah simbol dari uang. Kata Mamon, ya, dalam bahasa Inggris M-nya 2, dalam bahasa Indonesia M-nya jadi 1. Ya. Kata Mamon itu adalah the power of riches, ya. Jadi ada kuasa di dalam kekayaan. Di dalam banyak uang itu ada kuasanya. Itu artinya Bapak Ibu. Ya. Jadi uang itu netral, ya. Uang bisa menjadi hamba, tapi uang bisa menjadi tuan. Ya, Bapak Ibu, dengan uang kita bisa membantu orang miskin seperti gereja ini lakukan. Ya. Tapi karena cinta uang, kita bisa memeras, menipu orang lain. Dengan uang kita bisa menolong keluarga, teman. Karena cinta uang, kita bisa lupa akan keluarga, akan istri, akan anak. Dengan uang kita bisa memperlebar kerajaan surga. Karena cinta uang, kita bisa kehilangan surga. Bapak Ibu, ada bedanya. Sama-sama melibatkan uang. Ketika uang itu menjadi hamba, ya, banyak hal baik yang kita bisa lakukan. Tetapi ketika uang itu kita cintai dan uang itu menjadi tuan, kita kehilangan banyak orang. Kita akan kehilangan kesehatan karena uang, kita kehilangan keluarga karena cinta uang, kita mungkin kehilangan teman karena kita lebih mencintai uang. Ya, sebuah dilema. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari Mamon ini? Mamon atau uang adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang sangat kejam. Jadi jangan jadikan uang tuan kita. Jangan cintai uang kita. Karena ketika kita mencintai uang itu, kita sedang memberi kuasa kepada uang itu untuk menguasai hidup kita. Ya, oke. Bicara tentang uangnya sedikit aja. Ya, kita lebih banyak bicara tentang Yesus. Lalu kemudian bagian yang ketiganya Bapak Ibu. Ya, bagian yang ketiga. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau gitu gimana ya? Ada sebuah dilema. Di satu sisi kita tahu bahwa lewat uang, ya, lewat uang kita bisa melakukan banyak hal. Saya ada di tempat ini pagi hari ini, Bapak Ibu bisa dengar jelas suara saya karena ada orang yang menabur di gereja ini untuk membelikan sound system yang baik. Bapak Ibu bisa duduk di kursi yang nyaman karena ada orang yang memberikan uang ke gereja ini untuk membeli kursi. Bapak Ibu bisa nyaman karena ada AC, gedung yang baik, ya, bersih, karena kita menyediakan uang untuk menyediakan semua keperluan ini. Bahkan kita mengutus misionaris ke daerah-daerah, ya, kita mengutus mereka juga dengan sumbernya, dengan provisinya, dengan uang untuk mereka bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Kita membutuhkan uang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Bahkan Allah sendiri, ya, menyatakan lewat dalam Efesus 2 ayat 10, firman Tuhan berkata seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Allah sendiri punya rencana untuk setiap kita supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik. Menjadi berkat buat orang lain. Dan untuk itu dibutuhkan uang. Margaret Thatcher berkata seperti ini, mantan Perdana Menteri Inggris berkata seperti ini. Orang Samaria yang baik hati, ya, bisa menjadi orang Samaria yang baik hati karena dia punya hati yang baik dan dia punya uang untuk mewujudkan kebaikan hatinya. Ya, saya ulangi.
Orang Samaria yang baik hati bisa menjadi orang Samaria yang baik hati karena ya dia punya kebaikan hati dan punya uang untuk mewujudkan kebaikan hatinya. Dia punya uang untuk membayar penginapan. Dia punya uang untuk membelikan obat buat orang yang dirampok tadi. Sehingga dia dikenal sebagai orang Samaria yang baik hati. Jadi Bapak Ibu, saya percaya kerinduan Tuhan adalah memberkati setiap kita. Katakan amin. Kerinduan Tuhan adalah setiap kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, orang yang dekat dengan Anda menerima berkat. Ya, kemana kita pergi berkat itu mengikuti kita. Itu kerinduan Allah Bapak Ibu. Tapi Allah juga menyadari bahwa uang itu punya kuasa. Uang itu bisa menguasai orang-orang yang tidak siap hatinya. Ya. Dan orang yang dikuasai oleh uang akan punya mentalitas seperti ini. Uang adalah gembalaku, aku tidak takut. Ia akan membaringkan aku di tempat-tempat yang mewah. Ia mengelilingi diriku dengan kenikmatan dunia. Aku tidak takut karena depositoku, karena tabunganku, dan karena semua tanah yang aku miliki. Dan aku akan menyembah dia, aku akan mengasihi dia, aku akan mencintai uang karena dia memberikan kenyamanan buat aku. Uang ketika dicintai menjadi tuan yang sangat kejam. Dan Allah tahu itu. Menjadi sebuah dilema. Allah tahu kita butuh uang untuk memperlebar kerajaan Allah. Tapi Allah juga tahu bahwa uang itu punya kuasa. Ketika diberikan kepada orang yang tidak siap, orang itu akan mencintai uang lebih daripada sumber. Lebih daripada yang memberinya. Orang akan mencintai berkat lebih daripada si pemberi berkat. Jadi gimana caranya? Nah di poin ketiga ini kita akan melihat solusinya. Amin. Mau belajar? Mau? Siap? Siap? Ya, keluarkan dompet Bapak Ibu. Enggak. Nanti di-cut ya yang ini. Nah, saya minta Alvin lagi bisa maju ke depan Bapak Ibu. Ya. Partner saya dalam berkhotbah. Yes. Oke. Alvin adalah orang yang diberkati. Amin. Amin. Dan Allah memberikan berkatnya. Ya. Ya. Kita ibaratkan ini berkat, Bapak Ibu. Allah memberikan berkat kepada Alvin, ya. Kerinduan Allah adalah supaya ketika Alvin menerima berkat ini, Alvin menjadi orang yang menjadi berkat buat orang lain. Dan fokusnya tetap kepada Allah yang memberi berkat, bukan berkatnya. Ya, bukan berkatnya. Tetapi seringkali berkat ini bisa mengalihkan pandangan Alvin. Sehingga dia lebih fokus kepada berkatnya dibanding kepada pemberi berkatnya. Dia lebih fokus kepada yang di depannya, yang kelihatan dibanding yang tidak kelihatan pemberi berkatnya. Karena itu bagaimana caranya? Nah, caranya cuma ada satu. Ya, caranya cuma ada satu. Caranya adalah kita harus menjadi pengelola. Katakan pengelola. Pengelola. Aku seorang pengelola. Yes, Bapak Ibu sedang mencatatkan dalam loh hati Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu punya mentalitas pengelola. Apa itu seorang pengelola? Nah, Bapak Ibu, Tuhan sudah tahu caranya. Kita perlu menjadi seorang pengelola. Apa itu pengelola? Nah, kalau saya jelaskan panjang, ya, bisa nanti sampai jam 2, ya. Saya terangkan secara singkat aja. Di sini yang pernah kerja sebagai teller di bank? Ada? Oh iya. Betul, tahu. Atau yang punya kasir, yang punya bagian keuangan, yang punya toko. Oh, ada ya? Oh ya ada. Saya punya toko, saya juga punya kasir. Bapak Ibu, tugas teller, tugas bagian keuangan adalah menerima uang dari customer, dari siapapun, mengaturnya, memilah-milahnya sesuai dengan besarannya, membersihkannya ya, supaya rapi, lalu kemudian apakah untuk dimiliki? Tidak, ya. Tapi untuk disiapkan supaya apa?
tergantung pemiliknya, tergantung bosnya. Ya, kalau saya punya kasir, ya sudah kerja dengan saya puluhan tahun, ya, dia tahu setiap jam 11, jam 12 ketika sales datang, supplier datang, maka saya akan berkata kepada mbak saya, "Mbak, minta uangnya buat bayar ini." Dan dia tanpa ragu-ragu akan mengeluarkan uang yang sudah dikumpulkannya sejak pagi, memberikannya kepada saya. Tidak dengan menggerutu, tidak dengan cemberut, uangnya harus ditata-tata, diambil, Pak Ivan ini piye toh. Nah gitu ya, mbok jangan, disimpan aja uangnya. Nah, dia nggak pernah menggerutu itu, diminta berapa ya dikasihkan. Kalau saya minta 10.000, ya ngasihnya 10.000, bukan 5.000. Loh kok 5.000? Ya 5.000 aja buat dinego. Enggak ya, sesuai yang diminta, dikasihkan persis seperti itu. Nah itu adalah ciri seorang pengelola, Bapak Ibu. Nah mungkin kita akan bertanya, loh Pak Ivan, ini kan usaha-usaha saya. Saya yang bangun pagi hari, ya dari jam 7 sampai jam 5 sore, saya yang bekerja di toko ini, saya yang kerja keras di toko ini. Masa saya harus jadi kasir untuk usaha sendiri? Masa saya harus jadi pengelola untuk usaha yang milik saya sendiri, Bapak Ibu? Nah, ini hal yang harus dirubah dalam pikiran kita. Bahwa setiap berkat yang kita terima, ya, itu berasal dari Allah. Amin Bapak Ibu. Setiap berkat yang kita terima berasal dari Allah. Bapak Ibu, kita bisa berusaha karena kita diberi kesehatan oleh Allah. Ya, kita bisa bekerja karena Tuhan memberikan kita umur panjang untuk kita mengelola itu. Ya, di sini dulu ya Pak ya, dipajang. Ya, oke. Mari kita buka ayatnya. Ya, Ulangan berapa? Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ada 2 poin yang kita perlu belajar tentang menjadi pengelola. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kekuatan untuk kita menghasilkan kekayaan, untuk kita membuat kekayaan, itu datangnya dari Allah. Amin. Sumbernya dari Allah. Kita bisa seperti sekarang ini, itu semua kekuatannya dari Allah. Ya, tanpa Dia memberikan kekuatan, gak mungkin kita bisa seperti sekarang ini. Kita harus sadar. Itulah mentalitas seorang pengelola. Ya, kita menyadari Allah sumbernya, saya alatnya yang dipakai Allah untuk menghasilkan kekayaan. Supaya apa? Supaya kita bisa memberi makan keluarga kita, ya, menyediakan masa depan yang baik buat anak-anak kita lewat sekolah, ya, menjadi berkat, ya, memperlebar kerajaan surga lewat kita menabur di tempat ini. Itu yang Allah inginkan. Pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan, ya, di Efesus tadi. Nah, tidak hanya itu Bapak Ibu, ya. Kalau kita tahu Allah sumbernya, ada poin yang kedua yang ingin saya tegaskan. Ya, kita ingat tadi matematikanya Allah. Allah tidak pernah punya tombol minus atau bagi dalam kalkulatornya. Karena Allah ingin menambahkan sesuatu dalam kehidupannya. Allah tidak pernah mengambil dari kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau saya jadi pengelola, terus Tuhan suruh saya kasih sesuatu, bukankah itu mengurangi? Bukankah itu mengambil? Mungkin kita punya pikiran seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita datang ke gereja, kita menabur, ya, dengan percucuran air mata, ya kan, kita memberi, aduh rasanya berat ya. Kita punya pikir, Tuhan sedang mengambil sesuatu dari saya. Apa yang saya miliki ini saya berikan ke gereja. Ya, kita sedang punya cara berpikir bahwa aku kehilangan sesuatu. Aku keluar sesuatu untuk gereja. Untuk aku melayani. Bahkan mungkin yang punya komsel dan setiap komsel harus menyediakan makan, ya. Wah, dia makan makanan nasi yang aku beli dengan uangku. Ya, dia makan
Apa misalnya bakso yang tadi aku beli ya dari hasil cucuran keringatku. Enak makannya ya, enak ya. Kita merasa seringkali Tuhan mengambil. Padahal kita tahu betapa Allah mengasihi kita. Ya, Yohanes 10 ayat 10 tadi dikatakan Allah datang untuk memberi kita hidup dan hidup dalam kelimpahannya. Jadi bagaimana ini? Kan enggak cocok nih. Bapak Ibu, ternyata cara kita berpikir salah. Cara kita berpikir enggak tepat. Karena Allah enggak pernah mengambil. Dan ketika Allah meminta sesuatu dalam hidup kita, ya, mau enggak diberikan ke saya? Mau. Ya, dengan berat hati atau dengan suka hati? Dengan suka hati. Kenapa? Ketika Allah mengambil sesuatu dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah mengambilnya begitu saja. Karena apa? Karena Allah sedang memberikan yang lebih baik. Amin. Tepuk tangan loh Bapak Ibu. Ya. Dari tadi udah megang yang kecil, sekarang megang yang gede. Ya, Allah nggak pernah ngambil Bapak Ibu. Kalaupun Dia meminta sesuatu dari kita, karena Allah sedang menyiapkan yang lebih besar. Allah mencari orang-orang yang bisa dipercayai, yang gak fokus kepada apa yang Dia kelola, gak fokus kepada berkatnya, tapi fokus kepada yang memberinya. Allah tidak pernah mengambil dalam kehidupan kita. Allah selalu menambahkan. Ketika Allah mengambil yang kecil dari hidup Alvin, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang lebih besar untuk Dia kelola. Sehingga dia lebih banyak, lebih bisa memberkati banyak orang. Dia lebih banyak hal yang dia kelola sehingga dia bisa dipakai Allah lebih besar lagi. Bukankah Allah kita seperti itu Bapak Ibu? Ya. Seringkali kita curiga ketika kita mendengar firman Tuhan, kemudian ayo menabur. Wah, laki-laki menabur. Oh, laki-laki memberi, laki-laki ngasih. Tapi kita lupa prinsip kita sebagai pengelola. Yang pertama, Allah itu sumbernya. Allah yang memberikan berkat itu. Kita bisa menerima, bisa mengelola keuangan kita yang sekarang, usaha kita yang sekarang, semua itu karena Allah yang memberikan kita kekuatan. Ya, dan yang kedua, Allah nggak pernah mengambil. Kalaupun Dia meminta sesuatu, karena Allah menyiapkan yang lebih baik buat kehidupan kita. Puji Tuhan, beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Thank you Alvin. Yes. Ya, saya percaya perumpamaan ini memberikan sebuah gambaran buat kehidupan kita. Seperti apa Allah kita itu. Ya, seringkali Allah tidak butuh uang Bapak Ibu. Ya, Allah ingin, bukan menguji sih, tapi Allah ingin melihat hati kita. Bisa enggak kamu dipercaya? Bisa enggak jemaat ini dipercaya untuk sesuatu yang lebih besar? Caranya gimana Bapak Ibu? Antidot itu obat. Obat dari cinta uang adalah dengan memberi. Ya, dengan kita memberi. Karena ketika orang memberi, berarti orang itu percaya kepada siapa orang hal ini diberikan. Ketika Allah ngomong berikan yang kamu punyai, Dia percaya Allah nggak pernah ngambil. Jadi kalau aku memberikan sesuatu, pasti Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Ya, tidak harus dalam hal bentuk uang, ya, tapi bisa dalam banyak hal karena berkat Allah itu meliputi banyak hal. Amin. Itulah yang harus kita miliki, mentalitas seorang pengelola. Ya, orang yang tidak fokus kepada apa yang dia miliki, tapi fokus kepada sumbernya yang memberikan semua yang Dia kelola. Amin Bapak Ibu. Saya percaya firman Tuhan yang sederhana ini memberikan gambaran buat kita seperti apa Allah kita dan bagaimana kita harus memiliki cara pikir yang benar. Ya, Allah sangat rindu memberkati setiap kita. Dia mencari di tempat ini siapa nih orang-orang yang bisa aku berkati untuk mengelola kekayaan surga. Ya, karena ada banyak kebutuhan di luar sana Bapak Ibu. Ada banyak orang yang perlu ditolong. Ada banyak keluarga yang memerlukan bantuan. Ya, dan ada banyak orang yang memerlukan kebenaran firman Tuhan. Dan kita adalah agen-agennya. Kita adalah orang Samaria yang baik hati.
orang yang hatinya baik dan punya kemampuan untuk melaksanakan kebaikan hatinya. Amin Bapak Ibu, amin. Siapa yang rindu menjadi pengelola di tempat ini? Yes, ya Bapak Ibu sedang menuliskannya di dalam loh hati Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah seorang pengelola. Puji Tuhan, ya firman Tuhan saya selesaikan sekarang, saya kembalikan ke Bu Sarah untuk menutup kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Sumber segalanya, hanya hadirat-Mu mengakui di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada siapa yang membutuhkan penambahan kuota? Ya, siapa yang pengen nambah dari Tuhan? Tapi harus jadi pengelola yang benar ya. Hatinya disetel dulu pengelola. Sebab Tuhan itu sudah kenal hati kita ya. Nah, Dia mau nambah kalau kita itu sudah pinter ngelolanya. Supaya nanti Bapak Ibu misalkan khawatir, takut nanti habis gimana ya. Sebelum memberi sesuatu tanya yang punya dulu Tuhan. Semisal kemarin ada investasi untuk ke Jumat Agung ya. Nanya supaya nggak keliru, tanya Bapak, aku kok berpikir mau investasi segini ya, bener nggak ya? Mesti dikasih tahu. Nanti dikasih tahu supaya kalau pas itu beliau yang nyuruh, mestinya sudah disediain yang lebih besar. Ya betul ya. Amin ya. Amin. Tapi jangan pas belum apa-apa belum nanya langsung, wah raiso iki, aku kurang iki, raiso iki. Nah kalau gitu kan belum bisa mengelola ya kan. Nah saya perhatikan orang yang gaji UMR, di atas UMR semua bisa makan. Setuju ya? Gaji UMR, di atas UMR anaknya bisa sekolah. Itu sangat aneh ya. Nah itu berarti masalahnya ada di mana? Mengelola. Ya, jadi minta kepada Tuhan hikmat untuk mengelola. Luar biasa. Mana yang butuh ditambah, Bapak nambah Bapak. Ya, ya jujur aja daripada ngeluhnya di belakang. Saya mau berdoa nih, yang butuh nambah. Bapak nambah Bapak ya. Oke, enggak apa-apa. Naikin ya, kita nyanyi lagu itu tadi ya. Kita nyanyi lagu itu tapi di nada yang pas. Mari berdiri. Berlari ke hadirat-Mu, sumber segalanya, hanya hadirat-Mu segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Berlari
ikuti doa saya dulu. Karena yang harus diperbaiki adalah hati. Nggak bisa nambah kalau hati belum benar. Hati harus hati pengelola. Oke ya, sekarang ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya terima firman-Mu. Saya terima firman. Tidak ada complaining, Tidak ada komplain, tidak ada gerutuan. tidak ada gerutuan. Aku percaya ini firman-Mu. Aku percaya ini firman. Kenyataannya bukan aku yang memiliki apa-apa. Kenyataannya bukan aku yang Bahkan nafasku milik Tuhan. bahkan nafasku milik Tuhan. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Kesehatan kekuatan. Jadi hari ini Jadi hari aku putuskan aku putuskan untuk jadi pengelola saja. untuk jadi pengelola saja. Bukan seolah-olah pemilik. Bukan seolah-olah Engkau boleh berkata kepadaku engkau boleh berkata mengenai apa yang aku punyai. mengenai apa yang Engkau boleh menyuruh aku engkau boleh untuk memberikan kemana atau kepada siapa. untuk memberikan kemana. Aku adalah pengelola. Aku adalah pengelola. Aku pengelola. Aku pengelola. Beresin hatiku Tuhan. Beresin hatiku Tuhan. Lindungi hatiku. Lindungi hatiku. Sekarang saya yang berdoa. Bapa, Kau mengenal hati kami. Tuhan, Roh Kudus, tolong hati kami, bersihkan hati kami, bereskan hati kami. Dan waktu hati kami benar kepada Tuhan tentang kebenaran ini, maka saat ini semua orang yang selalu merasa kurang, Tuhan tambahkan. Tuhan tambahkan. Sedang dia juga melakukan kehendak Tuhan. Kami semua ingin menjadi orang Samaria yang murah hati. Kami murah hati, kami juga punya uang, punya kemampuan. Meteraikan firman-Mu di tempat terbaik di hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk Pak Ivan. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kami bersyukur ketika dikatakan kepada kami kesempatan untuk berinvestasi bagi Tuhan dan pekerjaan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya, hanya hadirat-Mu mengakui di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan. Mari berdiri saudaraku. Berlariku ke hadirat-Mu, sumber segalanya, hanya hadirat-Mu mengakui di segala jalanku. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Dalam hadirat-Mu ada urapan baru. Bapakku yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami, Amin. dengan segala pujian dan penyembahan. Engkau telah menghantar kami untuk masuk menikmati hadirat-Mu dan menikmati tahta kemuliaan-Mu di tempat ini ya Amin. Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala firman yang telah Kau berikan bagi kami. Kiranya Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman ini, Bapak Iwan, Kau tambahkan kasih karunia, Amin. Amin. tambahkan talenta, Amin. sehingga memiliki jawatan untuk mendidik
umat-Mu ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bapa, sebab barang siapa yang memperhatikan firman itu, maka orang itu akan menerima kebajikan. Dan orang yang harap pada Tuhan akan beroleh berkat dan selamat. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa dan berseru dan memintakan kepadamu ya Tuhan, untuk umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, hikmat yang daripada Allah. Amin. Sehingga yang kekurangan hikmat, Engkau akan tambahkan hikmat ya Tuhan. Sehingga dalam menjalani hidup ini, boleh menjalani sesuai dengan kebenaran firman-Mu, yaitu menjadi pengelola-pengelola yang benar. Amin. Terlebih daripada itu ya Tuhan, ajar kami senantiasa untuk menyadari bahwa kehidupan ini senantiasa dihadapkan dengan segala tantangan, peperangan rohani yang setiap hari kami hadapi. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami senantiasa untuk berdoa, bersyukur, merenungkan firman-Mu, dan menggunakan selengkap senjata Allah. Amin. Agar setiap kami dapat memadamkan setiap panah-panah api yang daripada si jahat. Amin. Dan lebih daripada itu Tuhan, jadikan kami pemenang-pemenang lebih daripada pemenang. Karena Engkau adalah pelindung kami, Engkau adalah pembela kami. Kalau Engkau ada di pihak kami, siapakah lawan kami ya Tuhan? Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Dan kami juga tidak putus-putusnya Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu Pak Ibu Sarah sebagai gembala kami ya Tuhan. Amin. Dengan ditambah-tambahkan hikmat, Amin. ditambah-tambahkan pengurapan, ditambah-tambahkan kasih karunia. Dan kami juga berdoa untuk keluarganya Tuhan, Kau memberkati. Amin. Dalam nama Bahkan Yesus. urapan yang ada pada Amin. hamba-Mu ini boleh impartasi kepada Amin. putra-putrinya, Amin. turun-temurun. Amin. Dan Kau siapkan ya Tuhan, Amin. Dalam untuk nama waktu yang Yesus. akan mendatang, untuk melayani Engkau dan Terjadi memuliakan dalam nama nama-Mu ya Yesus. Tuhan. Terima kasih Bapa, kami teringat akan para pekerja Injil, misionaris, Amin. di mana mereka Tuhan melayani Engkau Tuhan untuk menjangkau jiwa. Pakai mereka ya Tuhan. Amin. Dan lengkapi dengan senjata Allah, dan juga sertai dengan tanda-tanda ajaib Tuhan. Amin. Sehingga banyak menangkan jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kami juga teringat Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang mengalami ketidakadilan yang saat ini tinggal di dalam jeruji besi di balik penjara ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberikan kekuatan, Amin. Kau menyertai, Amin. Dalam dan Kau nama melepaskannya Yesus. Tuhan, Amin. dan membebaskannya. Amin. Karena Terjadi Kau memiliki dalam nama Yesus. lengan-Mu yang kuat dan tangan-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Amin. Untuk membebaskan mereka dari Amin. segala ketidakadilan di negeri ini ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Juga Engkau memberkati sekolah-sekolah tinggi teologi, baik yang ada di Salatiga, baik yang ada yang di Batu Malang, baik ada di Jakarta, baik ada yang di Tawangu dan seluruh Indonesia Tuhan. Amin. Biarlah lembaga-lembaga pendidikan ini Tuhan Kau jadikan tempat untuk melahirkan para pekerja-pekerja Injil Amin. yang militan, yang penuh Amin. dengan kuasa dan penuh kasih Amin. karunia. Sehingga di akhir zaman ini banyak pemenang-pemenang menuai jiwa-jiwa baru Tuhan. Amin. Terlebih daripada itu ya Tuhan, Engkau lah yang mempunyai tuaian ya Tuhan. Amin. Oleh sebab Tuhan kami berseru kepadamu, kirim pekerja-pekerja tuaian untuk menuai jiwa-jiwa yang kejaman itu. Amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan Kau berkati bangsa kami ya Tuhan. Berkati Pak Jokowi Presiden kami, berkati Ma'ruf Amin Wakil Presiden kami ya Tuhan. Amin. Biarlah semuanya Tuhan boleh Engkau pakai Amin. untuk memajukan negeri ini melalui Amin. Kabinet Maju Indonesia, sehingga negeri ini maju, makmur, adil, makmur, aman, damai, sejahtera. Amin. Dalam Dan nama kami Yesus. boleh melihat Indonesia penuh kemuliaan. Terima kasih Amin. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Berdoalah sebelum meninggalkan.